Saudara, kepolisian daerah Aceh memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan periode Januari hingga Juni 2025. Selain sabu dengan berat 108 kg, narkoba yang dimusnahkan juga berupa kokain seberat 25 kg dan 640 kg ganja. Kapolda Aceh melakukan pemusnahan barang bukti narkotika berbagai jenis di halaman Mapolda Aceh pada pagi tadi. Selain sabu dengan berat sebanyak 108 kg, Polda Aceh juga memusnahkan narkoba jenis kokain seberat 25 kg dan 640 kg ganja. Pemusnahan dilakukan dengan cara melarutkan sabu-sabu maupun kokain ke tungku pembakaran berisi cairan kimia serta membakar barang bukti ganja. Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko menyebutkan barang bukti ini merupakan hasil sitaan dari kasus yang diungkap sejak Januari hingga Juni 2025. Pemusnahan ini juga merupakan komitmen kepolisian daerah Aceh dalam memberantas peredaran narkotika. Pemusnahan merupakan upaya mencegah penyimpangan barang bukti serta bentuk edukasi tentang barang-barang berbahaya dan dilarang kepada masyarakat. 4 tersangka kepemilikan barang haram ini turut dihadirkan. Seluruh stakeholder terkait maupun masyarakat diimbau turut berkomitmen memberantas peredaran narkotika karena tingkat penyalahgunaan yang mengkhawatirkan. Kemudian juga dalam rangka untuk mengamankan juga, kalau tidak barang bukti ini kan bisa beredar kemana-mana. Sehingga harus cepat kita musnahkan hasil koordinasi dengan kejaksaan. Dan juga dalam pemusnahan ini untuk menunjukkan bahwa pada masyarakat ini loh jenis-jenis barang yang berbahaya. Ini hasil tangkapan dari seluruh jajaran termasuk beberapa Polres terkait, ada dari Polresta, kemudian dari Gayo Luwes, dari Langsa. Dan ada fenomena baru, yaitu kita lihat tadi ada kokain. Kokain itu sangat jarang masuk ke Indonesia dan kita juga baru tahu ada masuk ke Aceh, banyak gram. Ini konsumennya biasanya orang-orang bule, orang asing. Sepanjang tahun 2024, Polda Aceh menangani 1.113 kasus tindak pidana narkotika dengan 1.578 orang tersangka. Adapun di tahun 2025 atau periode Januari hingga Juni, Polda Aceh telah mengungkap 552 kasus dengan 806 orang tersangka. Tim Liputan TVRI melaporkan.